Selamat datang di channel Pendidikan Al-Bilhaq, kelas 5, tema 9, subtema 3, muatan pelajaran SPDP, karya seni rupa daerah. Masih ingatkah kalian dengan karya seni rupa di bawah ini? Gerabah merupakan salah satu karya seni rupa daerah. Salah satu daerah penghasil gerabah adalah di Kasongan, Yogyakarta. Karya seni rupa daerah. Karya seni rupa daerah merupakan cabang seni rupa yang memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah, sehingga memiliki spesialisasi dibandingkan dengan karya seni di daerah lainnya. B. Jenis karya seni rupa berdasarkan bentuknya. Yang pertama, karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi hanya memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh karya seni rupa dua dimensi adalah kain batik, tenun, serta kain songket. 2. Karya seni tiga dimensi. Karya seni yang memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau volume. Karya seni rupa tiga dimensi contohnya ukiran kayu, keramik, serta patung. C. Jenis karya seni rupa berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, seni rupa dibagi menjadi dua macam, yaitu seni rupa murni. Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. 2. Karya seni rupa terapan. Karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap memperhatikan unsur keindahan. Contohnya kain batik, ukiran kayu, serta gerabah. D. Ciri-ciri karya seni rupa daerah. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Contohnya daerah Jawa terkenal dengan batiknya serta gerabah. Daerah Bali terkenal dengan ukiran dan patungnya. 2. Dipengaruhi oleh unsur budaya dan latar belakang sejarah. Misalnya simbol, keagamaan, bahan alam dari lingkungan. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah. Fungsi karya seni rupa daerah. Yang pertama, berfungsi sebagai individual, sebagai media ekspresi jiwa, ekspresi cita-cita, serta pandangan hidup. C. Media ekspresi bentuk, watak, juga teknik seni rupa. Yang kedua, fungsi seni rupa sebagai fungsi sosial, yaitu sebagai media pendidikan, hiburan, komunikasi, serta keagamaan. Batik merupakan salah satu karya seni rupa dua dimensi. Berdasarkan pembuatannya, ada dua macam batik. Yang pertama, batik klasik. Biasanya berasal dari Yogyakarta dan Surakarta atau Solo. Dibuat dengan teknik tulis dan perintang, yaitu menggunakan malam atau lilin. Proses pemalaman terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ngelowongi, merupakan pemalaman pada bidang terluar. Yang kedua, nembak, pemalaman untuk menutup pola agar tidak tercelup. 3. Nonyok, pemalaman pada bidang datar. Keempat, pewarnaan, pencelupan kain pada pewarna. Dan terakhir adalah ngelorot, penghilangan malam. Berikut ini adalah contoh batik dari Surakarta dan Yogyakarta. Keduanya didominasi oleh warna gelap seperti coklat dan hitam. 2. Batik pesisir. Biasanya berasal dari Cirebon dan Pekalongan. Tekniknya bisa tulis, cap, maupun menggunakan perintang seperti malam atau lilin. Proses pembuatannya hampir sama dengan batik klasik. Yang pertama, siapkan bahan, misalnya kain mori dan sutra. Kedua, bahan baku dicuci, masukkan ke dalam tungku panas. Proses pewarnaan dilanjutkan dengan pencelupan warna kedua. Selanjutnya menghilangkan lilin malam dari kain, dan terakhir kain direbus, dicuci, serta dikeringkan. Berikut ini adalah contoh batik dari Cirebon, Megamendung, serta Pekalongan dengan motif kupu-kupu. F. Ciri khas batik daerah. Yang pertama dari daerah Bali. Ciri khas batik Bali pada motifnya merupakan kombinasi antara motif tradisional dan motif modern. Ada lambang daerah seperti barong,
naga, burung bangau, kura-kura, dan rusa. 2. Batik Jakarta atau Betawi menonjolkan motif khas tumpal, yaitu motif geometri segitiga yang memagari kepala dan badan kain. Warnanya semarak sesuai selera orang Betawi. Berikut ini adalah beberapa motif batik Jakarta. 3. Batik Pekalongan. Ciri khas batik Pekalongan atau batik pesisir memiliki ragam hias bersifat naturalis. Selain itu, warna batik didominasi warna merah, hijau, biru, orange. 4. Batik Yogyakarta. Ciri khas batik Yogyakarta merupakan gambaran filosofi ajaran moral, gambar manusia, serta hewan. Didominasi warna putih, hitam, serta coklat. 5. Batik Cirebon. Biasanya coraknya didominasi oleh warna hitam, kuning dengan warna dasar krem. Sebagian lainnya juga berwarna biru, merah tua, hitam dengan warna dasar kain krem atau gading. Ini adalah motif megamendung dari batik Cirebon. G. Membuat batik jumputan. Batik jumputan atau ikat celup banyak dijumpai pada kain hias pelangi. Banyak ditemukan pada selendang serta taplak. Daerah penghasilnya dari Yogyakarta, Palembang, Bali, serta Gresik. Teknik batik jumputan. Yang pertama, teknik ikatan tunggal, menjumput dan mengikat bagian dasar kain, motifnya bergerigi. Yang kedua, teknik ikatan ganda, membuat kerutan pada pusat yang diinginkan. Kain diikat secara bertahap, beberapa pola lingkaran dengan jalur sesuai jumlah lingkaran. Yang ketiga, teknik ikatan benda, dengan cara meletakkan mengikat benda pada pinggiran kain, seperti kerikil, logam, dan bola. Alat dan bahan untuk membuat batik jumputan: kain mori, karet gelang, air, pewarna kain, gunting, kelereng atau bola pimpong, kompor, panci, ember, sendok kayu atau pengadu, 2 sendok garam, dan cuka secukupnya. Cara membuat: kita ikat kelereng atau bola pingpong pada kain menggunakan karet gelang. Susun kelereng sesuai keinginan sehingga membentuk pola bagian motif hias jumputan. 2. Kita rebus air menggunakan panci hingga mendidih. Lalu kita campurkan pewarna kain, aduk hingga merata. 3. Kita tambahkan 2 sendok garam dan cuka, aduk sampai merata. 4. Kita basahi kain yang sudah diikat pada langkah nomor 1 dengan air bersih dingin. 5. Kita celupkan kain pada larutan pewarna yang mendidih. Aduk-aduk sampai zat pewarna tercampur meresap pada kain. 6. Kita matikan kompor lalu diamkan sampai 1 jam. 7. Ikat dan lepas kelereng, jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari. Selanjutnya adalah cara pembuatan batik secara tulis. Sediakan kompor, kain mori, malam atau lilin, canting, wajan, pewarna kain, pensil, ember, serta gawangan. Langkahnya, kita buat pola gambar atau motif dengan menggunakan spidol atau pensil. 2. Bentangkan kain pada gawangan. Kita nyalakan kompor dengan api kecil. Panaskan malam ke dalam wajan. Tunggu sampai encer. Yang keempat, ambil cairan malam menggunakan canting, hati-hati agar tidak mengenai tangan. 5. Torehkan malam di atas pola. 6. Tunggu hingga cairan malam pada kain mengering. 7. Siapkan larutan pewarna pada ember untuk merendam kain batik. Celupkan kain batik pada larutan pewarna hingga berulang-ulang, sampai lapisan lilin atau malam pada kain hilang. Selanjutnya, jemur kain batik dengan cara diangin-anginkan. Tunggu hingga kering. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.